Halo gengs, namaku Erwin. Dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang beberapa handphone gaming terbaik di harga 1 jutaan. Nah, di video kali ini, aku akan kembali membahas tentang handphone gaming. Tetapi sekarang yang harganya 2 jutaan, juga dikhususkan untuk handphone yang memakai chipset Snapdragon. Jadi langsung saja ini dia 6 handphone gaming 2 jutaan chipset Snapdragon terbaik di tahun 2021 ini. Xiaomi resmi meluncurkan ponsel Redmi 9T untuk pasar Indonesia Senin 22 Februari 2021. Ponsel yang mengusung slogan Jawaranya Baterai Gede ini mengandalkan baterai berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 Watt. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berbentang 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas terdapat poni kecil yang memuat kamera selfie 8 megapiksel f2.0. Rangkaian kamera belakangnya berjumlah 4 buah dan ditempatkan di modul berbentuk persegi panjang. Untuk sektor dapur pacu, Redmi 9T ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 662. Sama seperti Realme 7, seri ini juga mengusung slogan 64 megapiksel Power Master. Merujuk kepada performa chipset, kapasitas baterai dan fast charging, 90 Hz Ultra Smooth Display, desain lebih segar dan trendy, serta kapasitas memori yang besar. Handphone Realme terbaru ini mengusung bentang layar 6,5 inci dengan panel IPS LCD. Sama seperti Realme 7, smartphone ini memiliki kecepatan refresh rate 90 Hz Ultra Smooth dan kecepatan pengambilan sampel 120 Hz. Mampu menghasilkan 90 fps. Handphone Realme ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662 yang bisa menyuplai performa menjanjikan untuk bermain game dan penggunaan sehari-hari. Realme 7i ini disokong baterai berkapasitas 5000 mAh. Ponsel ini membawa sejumlah fitur yang biasa dijumpai di ponsel kelas atas, salah satunya layar dengan refresh rate 90 Hz. Teknologi layar itu disebut Oppo sebagai Neo Display 90 Hz. Lebih rinci lagi, layar LCD berbentang 6,5 inci tersebut juga memiliki touch sampling rate 120 Hz yang menawarkan pengalaman layar lebih responsif. Layar tersebut beresolusi HD plus 1600 x 720 pixel dengan rasio layar 20:9. Oppo memasang Corning Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar. Handphone ini mengusung desain layar berhias lubang punch hole yang menampung kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Untuk kamera belakang, Oppo A53 mengusung 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, portrait 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Di balik cangkang, terbenam baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisi daya cepat 18 Watt.
Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia tahun 2019 lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja, konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, plus 2 megapiksel. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan internal 6GB per 64GB atau 8GB per 128GB. Dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30W, serta fitur NFC. Xiaomi Redmi Note 10 mengusung layar AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga sudah dilindungi oleh kaca pelindung Gorilla Glass 3. Pada bagian atas layar terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, ada 4 kamera utama yang dibenamkan pada modul kamera berbentuk persegi panjang. Adapun kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Redmi Note 10 dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 678 11 nanometer dengan konfigurasi RAM 4GB dan media penyimpanan internal 64GB. Ponsel ini dibekali sistem operasi Android 11 yang dipoles antarmuka MIUI 12. Redmi Note 10 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi Game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Bagian punggung Poco X3 NFC dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Nah, itulah 6 handphone gaming 2 jutaan chipset Snapdragon terbaik di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.